Karena pekerjaan suami saya itu tidak umum, teman-teman. Kalau teman-teman cari jenis pekerjaan seperti yang suami saya lakukan itu langka sekali. Curiga sebenarnya mereka tuh ngapain di sini, terutama curiganya ke Nacho gitu. One last exhale of a big teman-teman, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pogo. Dan ini sekarang pagi teman-teman di Spanyol. Ini sekarang masih jam 9 lewat sedikit. Saya lagi di dapur, bangun tidur tadi, ngobrol sebentar sama Nacho waktu bangun tidur, terus nyiapin sarapan untuk Nacho. Dan sekarang Nacho-nya udah pergi. Nacho berangkat ke Sevilla, ya. Barusan teman-teman, tadi setengah 9 dia berangkat ke sana. Ada acara kantor di sana. Dan saya cuman di rumah sama Matilde. Dan anyway, ini sekarang saya bikin video ini, sorry teman-teman, teman-teman, kaki saya lecet teman-teman. Kena ujungnya mesin cuci piring, dishwasher. Kulitnya yang luar terkelupas, tapi nggak sampai berdarah. Cuman kulit arinya terkelupas. Pedih. Anyway, saya bikin video ini sekarang tanggal 25 Juli. Dan hari ini Matilde nggak berangkat ke sekolah. Karena Matilde tidak enak badan, teman-teman. Nggak enak badannya tuh bukannya demam, bukan apa-apa. Tapi dia ini loh, kalau orang Jawa bilang tuh beser, pipis terus. Dari kemarin tuh pipis terus, kayak setiap berapa menit sekali dia pipis, setiap berapa menit sekali dia pipis gitu. Dan dia bilang dia nggak nyaman kalau berangkat sekolah, karena dia nggak mau nanti di sekolah sebentar-sebentar lagi main pipis, sebentar-sebentar pipis, dia nggak mau. Dan dia nggak mau pipis di kolam renang juga kan. Dia renang kan di sekolah teman-teman, kalau musim panas gini 1 jam 1,5 jam gitu. Jadi dia stay di rumah. Dan karena dia pipis-pipis terus dari kemarin, tadi malam dia nggak tidur, dia nggak bisa tidur nyenyak karena bangun bolak-balik untuk pipis teman-teman. Makanya hari ini Matilde nggak usah sekolah aja, di rumah sama di rumah sama ibu, saya bilang gitu. Jadi dia stay sama saya hari ini di rumah teman-teman. Dan ini sekarang saya mau siapin sarapan untuk Matilde, tapi sebelum sebelum sarapan saya mau beresin ini dulu, piring sama gelas yang ada di dishwasher gitu. Bentar teman-teman ya. Mohon maaf ya kalau saya kusut karena saya baru bangun tidur teman-teman. Karena Matilde juga bolak-balik bangun kan, akhirnya saya juga bangun juga. Kalau Matilde bangun saya juga bangun. Tadi malam Matilde tidur sama saya sama Nacho. Jadi tiap Matilde gerak gitu saya bangun juga. Ada 3-4 kali dia bangun tadi malam. Biasanya Matilde tuh kalau malam dia nggak pernah bangun. Kayaknya jarang banget. Mungkin sejak dia lahir bisa dihitung deh dia bangun untuk pipis teman-teman. Tapi tadi malam tuh beberapa kali dia bangun. Jadi kan kualitas tidurnya dia juga jadi nggak bagus teman-teman. Makanya udah deh nggak usah sekolah aja. Udah panas belum ini? Belum terlalu panas tapi nggak apa-apa deh.
Ini seperti kalau di Indonesia mungkin seperti Milo ya teman-teman. Cuman saya sukanya Nesquik ini walaupun cairannya dingin, susunya dingin atau airnya dingin gitu, dia bisa larut dengan gampang sekali. Sedikit blueberry. Dan ini buah tin yang panen beberapa hari yang lalu, saya mau ambil 2 yang matang. Ini matang banget, mana lagi? Nih, 2 ini yang matang untuk sarapan. Yogurtnya, toppingnya buah tin, blueberry, kolagen, sedikit madu. Terus saya mau sarapan ini juga, longanisa de pavo, ayam kalkun atau ayam Turki. Ini dia seperti apa ya, sosis, tapi ini sosisnya kering, jadi tinggal dimakan gini aja. Dan ini bahannya adalah ayam kalkun atau ayam Turki. Bagian yang kering biasanya yang kena udara dia warnanya agak coklat begini, tapi kalau yang bagian dalam itu warnanya lebih merah begini. Matilde kalau sarapan pagi nggak terlalu banyak ya teman-teman, cuma nanti habis sarapan nanti 2 jam atau 3 jam itu dia udah brunch gitu. Sudah cuci tangan? Udah cuci tangan? Cuci tangan biar mak dulu ya. Oke teman-teman, sambil sarapan kita akan sambil cerita-cerita ya. Bentar dulu. Ini longanisa de pavo itu bagian luarnya itu ada semacam protektornya, ini seperti ini, kayak semacam plastik gitu, tapi sebenarnya bukan plastik, jadi semacam gel gitu, cuman saya nggak suka makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan pakai roti teman-teman. Nambah dulu ya. Awas, rambutnya kena telur, rambutnya masuk ke piring. Mau kita dulu rambutnya? Sarapan dulu. Matilde mau share sama teman-teman kenapa Matilde nggak sekolah hari ini. Nggak? Iya. Kan banyak banget tuh yang tanya-tanya, kenapa kalau Summer pindah rumah, kenapa kalau Summer kerjanya pindah dan lain sebagainya. Saya, suami, dan anak saya itu memang hidupnya berpindah-pindah, tapi ada ritmenya. Jadi misalnya 3 bulan, sering deh saya bahas di vlog-vlog ya, kita tidak tinggal selalu di satu tempat yang sama sepanjang tahun. Kita berpindah-pindah, tapi pindahnya pun kita sudah ritmenya sudah tahu. Musim dingin tinggalnya di mana, musim pertengahan musim semi sampai awal musim panas di mana, musim panas di mana, akhir musim panas sampai sini, akhir musim panas sampai pertengahan musim gugur di mana, pertengahan musim gugur sampai dengan musim dingin, dan pertengahan musim semi di mana, itu kita udah ritmenya sudah ada sejauh ini ya, selalu begitu. Nah, bagaimana dengan pekerjaan dan sekolah? Kalau sekolahnya Matilde juga sering saya bilang, sekolahnya Matilde sebenarnya sekarang libur, sekolah wajib atau sekolah wajib belajar lah ya, SD itu libur, sekolah SD, SMP, SMA itu sekarang libur, bahkan kuliah pun sekarang libur musim panas, dan itu kurang lebih waktunya adalah sekitar 2 bulan 2 minggu, ada juga yang 2 bulan setengah ya, ada juga yang 2 bulan 1 minggu gitu. Jadi kalau Matilde itu pindah ke sini, pindah ke tempat tinggal Summer kami di sini, itu sekolahnya SD-nya dia itu tidak terganggu karena sedang libur. Kemudian sekolahnya, karena di sini juga Matilde masuk sekolah yang sekarang ini adalah sekolah yang tidak wajib, alias ini adalah sekolah ekstra pilihan. Orang tua bisa masukkan anaknya ke sekolah ini atau enggak. Ini kayak bisa dibilang kayak summer camp, summer school. Jadi ini sebenarnya kegiatan ekstra yang tidak ada kewajiban sama sekali anak-anak harus masuk ke sana. Itu tergantung kebijakan orang tua masing-masing aja sebenarnya. Nah, di
summer school ini apakah gratis atau berbayar? Sekolah summer school itu karena sifatnya private ini berbayar ya teman-teman. Jadi kalau mau memasukkan anaknya ke summer school dan mau bayar ya silakan. Kalaupun tidak ya anaknya benar-benar libur gitu. Ada banyak sekali pilihannya. Ada yang summer school, summer camp itu ada yang cuma 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan. Sementara Matilda ini full 2 bulan dari 1 Juli sampai dengan nanti akhir Agustus tanggal 31. Jadi 2 bulan full. Cuman karena ini adalah sekolahnya sekolah yang tidak wajib, sekolahnya seperti sekolah main-main. Jadi Matilda pun kalaupun misalnya pas kita lagi ada teman-teman datang terus kita mau pergi kemana gitu, dia juga tidak masuk ke sekolah summer. Terus di sekolah summer Matilda tidak belajar seperti kewajiban belajar di SD sekolahnya yang wajib ya. Main-main ya Matilda ya sekolahnya ya, berenang, terus apa lagi nak? Main game. Ya. Apa lagi? Bernyanyi. Menari apa enggak? Ya kegiatan-kegiatan anak-anak gitulah gitu. Jadi kalau untuk sekolah Matilda gitu. Terus kalau untuk pekerjaan bagaimana? Kalau misalnya pindah, saya dan suami saya itu di sini dibilangnya kita punya autonomo. Jadi kita itu seperti punya bisnis sendiri dan tidak bergantung, kita tidak bekerja pada orang lain. Jadi kayak independen gitu teman-teman. Di sini itu kalau orang-orang yang punya autonoma, kalau perempuan dibilangnya autonoma atau laki-laki dibilangnya autonomo, itu adalah orang-orang yang bekerja pada diri mereka sendiri gitu. Baik itu bentuknya, jarang sih yang dibilang seperti perusahaan gitu, jarang. Kalau perusahaan tuh biasanya dia cakupannya lebih luas. Jadi kalau misalnya ada orang bilang aku punya perusahaan sendiri, itu kita mesti cek apakah betul itu perusahaan atau enggak, karena kalau perusahaan itu biasanya jangkauannya lebih luas dan lebih besar gitu. Kadang-kadang orang tuh salah tafsir di sini, apalagi pendatang kadang-kadang suka salah tafsir atau kayak gede rasa gitu. Aku punya perusahaan di sini, bahkan sebenarnya itu bukan perusahaan. Saya juga bisa bilang saya autonoma, bekerja pada diri saya sendiri. Suami saya juga autonomo, bekerja pada diri dia sendiri. Kayak bisa bilang punya perusahaan gitu, padahal sebenarnya itu bukan perusahaan, karena skala perusahaan itu berbeda dengan skala bisnis biasa gitu. Sama lah seperti di Indonesia itu ada yang bisnis mikro, UMKM, ada yang bisnis menengah kayak dibilang CV, kemudian ada PT, mungkin yang PT itu yang lebih besar, mungkin levelnya seperti itu. Jadi kalau kita bilang perusahaan atau kita bilang kita punya PT itu jangkauannya lebih luas. Mungkin rata-rata orang di sini itu punyanya autonomo atau autonoma, yaitu adalah bisnis yang dikerjakan sendiri dan tidak bergantung dengan orang lain, tidak bekerja pada orang lain begitu. Ada ibunya Igos, mau Igos apa enggak? Oke. Mau coba? Oke, continue talking. Oke. Kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi autonoma saya dan Nacho, kerjaan bisnis saya dan Nacho itu bisa kita remote jarak jauh. Jadi kita tidak harus yang namanya kerja, kita harus datang ke sana benar-benar kerjain gitu. Kita tidak begitu. Jadi lebih mungkin kita bisa bilangnya kayak smart work gitu loh. Jadi kayak kita tidak perlu mengeluarkan tenaga dan tidak harus berada di tempat itu untuk bekerja. Kita bisa bekerja dari mana saja. Itu kalau untuk usaha kita yang ada di Castellon gitu. Jadi kita bisa kontrol jarak jauh dimanapun kita pindah-pindah, insya Allah kita masih bisa kontrol gitu. Kemudian saya sama Nacho itu ada pekerjaan ekstra, usaha ekstra di musim panas di sini. Jadi selain apa yang saya dan Nacho kerjakan di Spanyol, walaupun saya tidak bisa bilang semua apa yang kami kerjakan ya teman-teman, saya tidak bisa sharing, mohon maaf, semua yang kami punya atau semua yang usaha yang kami punya, saya tidak bisa sharing semua, mungkin hanya beberapa yang teman-teman bisa lihat atau selama ini teman-teman bisa lihat di vlog saya, cuman tidak semuanya bisa saya share ke teman-teman. Terus kalau di sini itu suami saya kerja. Khusus untuk yang di sini itu suami saya kerja. Jadi kalau teman-teman ngikutin vlog-vlog saya dari yang dulu-dulu, sebenarnya saya sama suami saya itu kan dulu tinggal di Irlandia karena suami saya dulu bekerja di Irlandia dulu. Kemudian karena lahir Matilda ini, sudah mamnya? Mau ini apa enggak?
No thank you. Gosok gigi ya, gosok gigi, cuci muka dan bisa main lagi, oke? Bilang apa sama ibu? Terima kasih untuk makanannya. Jam dulu. Gosok gigi, cuci muka dan bisa rest, oke? Bisa bobok lagi karena tadi malam boboknya kan nggak bagus, ya? Cip, gosok gigi dulu. Ini bawa ke belakang, jangan lupa. Ini ibu minta ya, bisa? Nggak usah dicuci, taruh di belakang, nanti dicuci pakai mesin. Oke? Untuk teman-teman yang sudah lama ngikutin vlog saya yang dari dulu-dulu, mungkin teman-teman sudah tahu ceritanya bahwa dulu kami tinggal di Irlandia. Kemudian pada saat saya tinggal di Irlandia, itu saya masih menjalankan bisnis saya di Indonesia. Waktu itu saya ada restoran di Indonesia. Kemudian waktu itu saya ada buka beberapa stand pakaian fashion di beberapa mall di Indonesia. Saya sewa-sewa booth gitu. Cuman sama bisa saya kontrol jarak jauh karena saya tidak langsung yang jual, jadi ada orang yang ngurusin. Kemudian Nacho bekerja pada salah satu perusahaan di Irlandia. Kemudian Matilda lahir. Irlandia itu negaranya cantik, orangnya juga ramah-ramah. Saya suka tinggal di sana, tapi bukan tempat impian saya untuk tinggal. Teman-teman mungkin juga sudah tahu ya, negaranya indah, dingin, bersih. Tapi itu bukan negara impian saya untuk saya tinggali. Demikian juga Nacho berada di sana waktu itu karena terkait pekerjaan. Sebenarnya itu bukan juga negara impiannya Nacho untuk tinggal. Apalagi ketika kita sudah punya anak, kayak semakin kuat lagi keinginan untuk meninggalkan Irlandia. Hal yang paling sulit bagi saya di Irlandia itu adalah cuacanya, karena saya adalah perempuan khatulistiwa yang biasa terkena panas, yang terbiasa dengan makanan tropikal, aneka macam. Orang-orangnya juga lebih, walaupun di Irlandia sebenarnya orangnya juga hangat, cuman saya lebih merasa agak lebih, mungkin karena cuacanya juga ya lebih cold gitu loh teman-teman, lebih dingin orang-orangnya. Walaupun sebenarnya kalau kita ketemu orang-orang sebenarnya ramah-ramah sekali sebenarnya, cuman kayak seperti yang nggak terlalu kena di hati saya. Akhirnya Matilda lahir, kemudian kita pindah, Nacho memutuskan untuk resign dan kita pindah ke Spanyol. Kemudian kita waktu itu kita mulai buka usaha di Spanyol ya. Sudah dimulai sebenarnya dirintis dari Irlandia, cuman waktu Nacho resign itu semakin mantap untuk buka usaha yang lain di Spanyol. Kemudian sama ownernya perusahaan ini, Nacho tidak boleh sayang banget gitu loh, karena memang ownernya itu bosnya suami saya ini memang orangnya baik-baik sekali, dan dia bilang sayang untuk melepaskan Nacho untuk tidak bekerja sama dia. Terus akhirnya Nacho ditawarin mau nggak bekerja sama saya, tapi tidak di Irlandia tapi di Spanyol, jadi bekerja sama saya kalau musim panas aja. Sebenarnya dari dulu ketika Nacho itu ada di Irlandia, setiap musim panas itu kan kantornya pindah di sini teman-teman, kantornya itu pindah di Sotogrande sini. Jadi walaupun pada saat itu kita tinggal di Irlandia, sama kalau musim panas Juli Agustus itu kita pindah di sini gitu. Dan karena Nacho sudah resign, kita pindah ke Spanyol dan ditawarin mau nggak kalau kerjanya hanya summer aja di Sotogrande dan di musim panas aja. Dan karena ini masih wilayah Spanyol dan juga kita punya banyak teman-teman di sini, banyak kolega di sini, akhirnya Nacho memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Dan itulah akhirnya kenapa kami pun selama ini, saya dari tahun 2011 setiap summer kesini, Nacho jauh sebelum saya ya teman-teman. Itu setiap summer kesini karena sebenarnya itu ada keperluan pekerjaan gitu ya, pekerjaannya Nacho yang ekstra, jadi bukan main jobnya dia sebenarnya, bukan, tapi ini sebenarnya pekerjaan ekstranya Nacho, hanya bulan Juli dan bulan Agustus begitu. Terus kalau saya bagaimana dengan kerjaan saya, teman-teman mungkin juga tahu, saya juga ngevlog baik itu di YouTube ataupun di platform
media sosial lainnya, tapi juga sebenarnya ini bukan main job saya, bukan pekerjaan utama saya di sini, ataupun di Spanyol ini juga bukan pekerjaan utama, jadi seperti pekerjaan sambilan. Pekerjaan utamanya ada yang lain begitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang penasaran bagaimana pekerjaan dan lain sebagainya, yaitu pekerjaan kami yang main job kami, pekerjaan utama kami itu sebenarnya bisa kita lakukan pakai remote control jarak jauh, kita bisa kerjakan dari mana saja. Dan yang di sini ini adalah pekerjaan ekstra yang hanya dilakukan suami saya pada saat musim panas saja gitu. Gitu teman-teman. Jadi barangkali teman-teman yang baru mengikuti vlog saya tidak penasaran lagi kenapa dan apa pekerjaan suami saya. Dan karena pekerjaan suami saya itu tidak umum, teman-teman. Kalau teman-teman cari jenis pekerjaan seperti yang suami saya lakukan itu langka sekali, sampai orang-orang di sini tuh sampai curiga, teman-teman. Tidak semuanya, tapi beberapa hari yang lalu itu kita lagi kumpul sama teman-teman di hotel. Teman-teman mungkin juga sudah tahu hotel punya teman kami, Hotel Patricia di sini. Kita ngumpul di sana, ngobrol-ngobrol. Biasanya kalau sore itu kita suka ngumpul di hotel untuk ngobrol-ngobrol, minum gitu sama teman-teman. Dan salah satu teman itu cerita ke kami, ke Nacho sama saya, kalau di sini bilangnya portero atau penjaga gedung, teman-teman. Yang penjaga gedung ini kebetulan baru. Itu tanya, ini di gedung sini kan gedungnya ada 2 ya teman-teman, ada 2 tower. Tanya ke penjaga gedung yang di sebelah, karena penjaga gedung yang di sebelah itu sudah lebih lama bekerja dibanding yang baru ini. Kalau yang ini di sini baru tempat saya tinggal. Itu tanya kenapa dia itu datangnya cuman musim panas. Jadi dia sekitar 3 tahun apa 4 tahun ya di sini. Sekitaran belum lama lah teman-teman hitungannya dibanding yang satunya. Kenapa dia datang di sini kalau cuman musim panas? Kemudian kayak kegiatannya tuh kayak agak mencurigakan gitu. Kalau dia bilang kalau orang-orang liburan kan kayak mereka pergi ke pantai. Jadi di gedung ini itu banyak rumah-rumah yang disewakan ya teman-teman, apartemen-apartemen disewakan, termasuk yang di sebelah kita itu juga disewakan. Dan banyaknya yang nyewanya itu adalah orang-orang luar. Biasanya banyak tuh dari Jerman, dari Holland, dari Austria, itu banyak yang nyewa-nyewa di sini. Dari Inggris, kemudian Irlandia itu juga banyak. Kan kelihatan kalau mereka liburan ke sini tuh kelihatan aktivitas orang liburan. Tapi kalau mereka tuh kayak aktivitasnya tuh kayak udah settle. Misalnya suaminya pergi jam 8 pagi gitu-gitulah, tapi kok kerjanya tuh nggak pulang yang jam 5 gitu tuh enggak. Kadang-kadang cuman pergi 1 jam gitu. Kayak memang mungkin kalau dibilang ritmenya mungkin memang agak sedikit mencurigakan ritme kerjanya Nacho itu. Terus juga anaknya juga pergi sekolah, terus istrinya juga nggak liburan banget. Kadang-kadang dia pergi dijemput pakai mobil-mobil. Jadi kan kerjaan saya itu kadang-kadang saya dijemput pakai mobil mewah sebenarnya gitu, dan yang ada sopirnya. Kadang-kadang saya dibukain pintu gitu. Jadi itu penjaga gedung itu curiga sebenarnya mereka tuh ngapain di sini. Terutama curiganya ke Nacho gitu. Kalau ke saya mungkin lebih kayak kok teman-temannya istrinya juga teman-temannya selalu dijemput, istrinya selalu dijemput sama kendaraan teman-temannya, sama sopir teman-temannya, padahal dia nggak tahu itu sebenarnya salah satu jenis pekerjaan saya di sini. Gitu. Terus akhirnya yang porter yang di sebelah itu bilang dia sudah lama sekali di sini, dari beberapa tahun, yang udah 10 tahun lebih gitu lah intinya, kerja di sini. Saya juga nggak bisa sebutin ke bekerja di mananya ya teman-teman. Terus akhirnya yang penjaga yang di gedung ini pun bilang, oh pantes kok kayak mereka tuh kayak aku kayak agak curiga gitu. Aku curiganya mereka itu adalah kayak mafia gitu loh teman-teman. Jadi di sini itu di area Sotogrande ini tidak semuanya ya teman-teman. Tadi di sini tuh banyak berkeliaran orang-orang yang seperti yang barusan saya sebutkan tadi, itu banyak di sini. Jadi orang-orang yang Sotogrande itu sudah terkenal lah dengan kehidupannya yang super mewah. Dan orang-orang yang tinggal di sana itu bukan hanya orang-orang yang punya bisnis besar, yang multinasional gitu tuh enggak. Jadi
kerjaannya atau bisnis mereka macam-macam, termasuk bisnis barang-barang yang kita bisa bilangnya barang-barang haram itu banyak gitu. Dan penjaga di gedung ini tuh curiganya, takutnya saya sama suami saya itu nyemplung di bisnis itu juga gitu. Cuman yang porter yang di sebelah, karena sudah lama kita penjaga gedung yang sebelah itu sudah lama banget kenal sama kita, dia sudah tahu kita ngapain aja di sini gitu. So jadi begitu teman-teman, cerita sedikit pagi ini sambil sarapannya akhirnya malah belum kelar teman-teman. Kalau teman-teman yang penasaran pekerjaan suaminya apa, saya nggak bisa bilang suami saya engineering atau suami saya misalnya accounting, atau suami saya misalnya arsitek, atau suami saya misalnya sopir, atau misalnya suami saya tukang kebun, atau misalnya suami saya chef. Nggak bisa, karena memang jenis pekerjaan suami saya itu memang berbeda dibanding pekerjaan orang lain, spesial teman-teman. Mungkin bisa dibilang kasarannya, mungkin bisa dibilang seperti kaki tangan orang tertentu gitulah, gitu aja deh teman-teman. Dan itu hanya dilakukan hanya pas musim panas saja. Kalau dulu sepanjang tahun, kalau sekarang hanya dilakukan pas musim panas saja. Apa-apa aja yang suami saya kerjakan saya nggak bisa kasih detailnya seperti apa ya teman-teman, karena ini juga menyangkut, bukan kalau suami saya saja sebenarnya tidak masalah, tapi ini juga menyangkut privasi perusahaan, privasi ownernya perusahaan gitu teman-teman. Kalau teman-teman tidak penasaran lagi ya, saya pernah bahas ini sebenarnya tentang pekerjaan suami saya. Jadi pekerjaannya tuh lebih banyak liburnya dibanding bekerjanya. Jadi kerjanya itu 1 tahun cuma 2 bulan ya maksimal, mungkin 3 bulan maksimal. Cuma waktu pas COVID itu dia sempat kerja 4,5 bulan kayaknya Nacho. Juli, Agustus, September, Oktober, hampir 5 bulan. Waktu itu sampai dengan awal Desember Nacho masih di sini waktu itu. Cuman normalnya itu biasanya cuman summer aja sejak tahun 2017. Sejak tahun 2017, sejak Matilde 2 tahun ya, sejak Matilde 2 tahun setengah. Itu cuman setahun itu kerja sama orang itu cuman 2 bulan sampai 3 bulan. Selebihnya bekerja di tempat sendiri. Bagaimana dengan gaji dan segala macamnya nanti lain kali saya bahas ya teman-teman. So mungkin begitu dulu cerita saya pagi ini. Mungkin juga sama, mungkin teman-teman juga sebagian ada yang kepo, sama di sini juga banyak orang yang kepo, termasuk penjaga gedung pun kepo dengan pekerjaan suami saya karena tidak biasa dan tidak normal seperti orang-orang kebanyakan. Anyway, saya mau sarapan dulu, gitu aja deh ngobrol ringan kita hari ini teman-teman. Terima kasih sudah bergabung dengan saya, matur nuwun, dan sampai jumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya dan juga di cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum, bye.